Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghapusan pidana karena ayat 1 menerangkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Ayat 2 menerangkan perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Bunyi pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberatan Pidana, bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Bunyi pasal 52A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberatan Hukuman, bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percobaan Pidana, ayat 1 menerangkan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2 menerangkan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Bunyi pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percobaan Pelanggaran, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat 2 menerangkan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Bunyi pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang orang yang membantu tindak kejahatan, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Bunyi pasal 57 KUHP tentang ketentuan hukuman bagi pembantu kejahatan, ayat 1 menerangkan dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Ayat 2 menerangkan jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 3 menerangkan pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Ayat 4 menerangkan dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Bunyi pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri. Bunyi pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Bunyi pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau HUK tentang pelanggaran, membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Bunyi pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. Ayat 2 aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan,
pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. Ayat 2 aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia. Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ayat 1 Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat 2 Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 64 KUHP, Ayat 1 menerangkan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat 2 menerangkan demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. Ayat 3 menerangkan akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari Rp375, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406. Bunyi pasal 65 KUHP. Ayat 1 dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Ayat 2 maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Bunyi pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Bunyi pasal 68 KUHP, ayat 1 berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut. 1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun. 2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ayat 2 pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi 8 bulan. Bunyi pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut-urutan dalam pasal 10. Ayat 2 Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai. Ayat 3 perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing. Ayat 4 perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing. Bunyi pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri tanpa dikurangi. Ayat 2 mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak 1 tahun 4 bulan. Sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak 8 bulan. Bunyi pasal 70 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak 8 bulan.
Bunyi pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Bunyi pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengaduan, jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya, istrinya, yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Bunyi pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengaduan, ayat 1 menerangkan selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal satu lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. Ayat 2 menerangkan jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Bunyi pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 pasal 74 pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Ayat 2 jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. Bunyi pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penuntutan, kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Bunyi pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun. 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun. 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun. Ayat 2 bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Bunyi pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut. 1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. 2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. 3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558A, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut. Bunyi pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 menerangkan tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Ayat 2 menerangkan sesudah dihentikan, dimulai tanggang daluarsa baru. Bunyi pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa, penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluarsa. Bunyi pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa, kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Bunyi pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa, ayat 1 menerangkan kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus,
kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ayat 2 menerangkan jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1. Ayat 3 menerangkan dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. Ayat 4 menerangkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun. Bunyi pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa, ayat 1 menerangkan kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Ayat 2 menerangkan tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Ayat 3 menerangkan bagaimanapun juga, tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Ayat 4 menerangkan wewenang menjalankan pidana mati tidak daluarsa. Bunyi pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa, ayat 1 tenggang daluarsa mulai berlaku pada esak harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Ayat 2 jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Ayat 3 tenggang daluarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. Bunyi pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. Bunyi pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53. Bunyi pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila 2 orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Bunyi pasal 88 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Bunyi pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka berat berarti, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga. Ayat 2 menerangkan dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga. Ayat 3 menerangkan dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak. Ayat 4 menerangkan dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Bunyi pasal 92 KUHP, ayat 1 yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota Dewan Subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. Ayat 2 yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Ayat 3 semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.
Bunyi pasal 92 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan. Bunyi pasal 93 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya. Ayat 2 yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda. Ayat 3 yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal. Bunyi pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 11. Bunyi pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. Bunyi pasal 95A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Ayat 2 termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Bunyi pasal 95B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan dalam penerbangan adalah sejak saat pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang, embarkasi, sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, di embarkasi. Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya. Bunyi pasal 95C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan dalam dinas adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan. Bunyi pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang. Ayat 2 yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara. Ayat 3 yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku. Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut hari adalah waktu selama 24 jam, yang disebut bulan adalah waktu selama 30 hari. Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bunyi pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bunyi pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.